Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Irma Rizia Sihaan. Oke, kita akan membahas mengapa PPA News diganti dengan GBS News. Oke, yang kedua kita akan membahas juga apa saja yang sudah diberikan GBS Tiga Balata kepada orang tua PPA Tunas Harapan Bangsa. Halo Miss Maria. Oke, saya telah terhubung dengan Miss Irma yang ada di studio. Halo Miss Irma, dengan saya Miss Maria yang sudah berada di GBS Tiga Balata. Saat ini kita akan menanya tentang apa yang telah terjadi dengan perubahan nama daripada PPA News. Oke, kita akan segera bertemu dengan gembala yang ada di tempat ini. Mari ikut saya, kita akan bertanya apa yang terjadi. Oke, saat ini saya telah masuk di gereja GBS Tiga Balata. Saat ini di sini sudah berada gembalanya. Kita akan bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan perubahan nama tersebut. Oke, shalom Bapak. Shalom. Oke, Bapak, kami dari GBIS News ingin bertanya langsung kepada Bapak, apa yang telah terjadi dengan perubahan nama antara dari PPA News menjadi GBIS News? Bisa dijelaskan Bapak? Iya, baik. Saya Pendeta David Herbert Siagian selaku Gembala Sidang GBIS Tiga Balata. Saya menyadari betapa pentingnya sebuah nama, walaupun ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Sebenarnya nama ini adalah suatu sebutan yang selalu diucapkan. Jikalau orang sudah tahu nama saya David, maka dia akan terus memanggil saya dengan sebutan David. Jadi nama ini terus berulang-ulang diucapkan. Nah, inilah yang membuat saya menyadari, karena PPA adalah milik GBIS Tiga Balata. Jadi saya sadar bahwa PPA News itu seharusnya bukan PPA News tetapi GBIS News, karena PPA adalah milik GBIS, bukan GBIS milik PPA. Ya, jadi jangan terbalik. Ya, jadi dengan ucapan ini yang terus menerus kita katakan GBIS, itu membuat kita menyadari bahwa PPA itu betul-betul adalah milik GBIS Tiga Balata. Nama kita dikenal orang, jadi dengan nama ini juga itu bisa membuat kecantol di dalam hati kita. Iya, begitu penjelasan saya. Terima kasih Pak buat jawabannya. Di sini saya juga ingin menanyakan Pak, bagaimana Bapak menyadari bahwa PPA ini adalah benar-benar milik gereja? Bisa dijelaskan Bapak? Ya, dari pihak Compassion juga dan PF pun selalu menegaskan bahwa PPA ini adalah milik gereja. Selama ini saya berpikir karena gerejalah yang mengelola, ya sudah. Cuman saya belum punya kesadaran penuh bahwa sesungguhnya PPA ini adalah memang betul milik gereja. Jadi ketika dalam masa COVID-19 ini, kami dari pihak gereja melalui PPA membagi-bagikan sembako kepada orang tua anak-anak PPA. Nah, ada satu orang tua PPA, dia begitu menerima sembako yang diberikan, lalu dia membuat status di akun Facebooknya seperti ini. Dan dia juga buat untuk yang kedua kalinya. Melalui akun Facebooknya dia berkata, terima kasih GBIS Tiga Balata. Jadi saya agak terharu membaca status dari Facebook orang tua PPA tersebut. Saya berpikir padahal pemberian sembako ini dilakukan oleh
pihak PPA, tetapi dia justru berterima kasih kepada GBIS 3 Balata. Nah, inilah yang menjadi renungan bagi saya, dan saya baru mengerti kenapa pihak Compassion PF selalu menekankan bahwa PPA adalah milik gereja, karena kalau kita sadar PPA ini adalah milik gereja, saya selaku gembala sidang pasti akan mengelola dengan sebaik mungkin. Tidak mungkin kita mau mengkorupsi uang milik kita sendiri. Tidak mungkin kita berlaku semena-mena, menaruh sembarangan tempat, jikalau itu kita tahu bahwa itu adalah milik kita sendiri. Justru karena kita tidak sadar itu milik kita, maka kita akan tidak peduli, maka kita tidak mau tahu karena memang bukan milik kita. Nah, inilah yang membuka pikiran saya bahwa sesungguhnya kalau PPA milik kita, pasti kita akan mengelola dengan sebaik mungkin, karena kita sadar bahwa Tuhan percayakan PPA ini untuk menjadi milik gereja bagi kita selaku gembala sidang GBIS 3 Balata. Nah, mari melalui penjelasan saya ini, saya berharap kita semua juga dapat memahami ya, bahwa sesungguhnya PPA ini betul-betul adalah milik gereja. Jangan kita mengkotak-kotakkan, jangan kita mempetak-petakkan. Salah satu contoh, kalau ada pengerja gereja kita, dia melakukan pekerjaannya di PPA, jangan kita bilang, jangan cuma PPA terus yang diurus. Padahal PPA ini milik siapa? Nah, marilah melalui ini kita bersama-sama menyadari bahwa PPA adalah milik gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pokoknya buat Bapak Gembala, semoga kepercayaan yang Tuhan berikan dikerjakan oleh Bapak Gembala dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak buat jawabannya. Oke, saya Miss Maria mengembalikan kembali ke studio. Miss Irma, terima kasih. Saya akan menutup perjumpaan kita kali ini. Salam damai sejahtera bagi kita semua.